Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 8 orang. Dengan anggota yang pertama bernama Eri Mahmud Zakaria dengan NIM M1C120025. Kedua, Ragil Dwi Poncobuwono dengan NIM M1C120016. Tiga, Rio Azwardi Yusra dengan NIM M1C120019. Keempat, ada Yusril Ilza Mahendra dengan NIM M1C120029. Kelima, ada Lucky Jeffrio dengan NIM M1C120037. Ketiga, ada Alvindra Rahmadani dengan Nugraha dengan NIM M1C120022. Ketujuh, ada Foriza Firly Rizkia dengan NIM M1C120030. Ke-8 ada Rangga Rizik Faidhan dengan NIM M1C120032. Baiklah, di sini kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sedangkan human resource terletak pada dua aspek, yaitu yang pertama pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintah yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam pemenuhan tugas dan bertanggung jawabnya, dan formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang menjawantahkan kepentingan rakyat. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus dengan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan kembali pada pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 dengan bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaannya hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari cita-cita leluhur yang menjadi semangat pendorong tegaknya kemerdekaan. Yang terakhir ada memberikan kejelasan terhadap kelaksanaan proklamasi, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi dan memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan proklamasi. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Noto Nugroho 1945 24-26 menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih banyak dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara fundamental. Berikut hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat untuk unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya
mengaplikasinya semua peraturan perundang-undang dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai stas fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai stas fundamental norm merupakan hakikat kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak dapat diubah. Setelah amandemen atau perubahan keempat, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 didirikan atas pembukaan dan pasal-pasal. Ini berarti penjelasan Undang-Undang 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan Undang-Undang 1945. Meskipun penjelasan Undang-Undang 1945 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dibuat dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Selain itu, dalam tataran tertentu, penjelasan Undang-Undang 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara. Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai-nilai inti dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. A. Bidang politik. Musyawarah merupakan implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik yang terjadi di dalam lingkungan tempat tinggal. Mereka merumuskan kebijakan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan. Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, dalam sektor suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kebijakan publik harus mengadopsi input atau aspirasi masyarakat melalui infrastruktur politik sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan harus bertumpu pada nilai Pancasila dan dasar negara. Kedua, ada sektor masyarakat. Nilai Pancasila menentukan masyarakat ke pusat kesadaran pentingnya harmoni dan kontinum antara sadar terhadap hak asasinya dan satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 25J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945. B. Dalam bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi pada bidang ekonomi mengidentifikasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas-asas keselarasan dan keseimbangan dan perseorangan, perusahaan swasta, bidang usaha milik negara, dan implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin ataupun anak terlantar sesuai dengan martabat kemanusiaan yang mana diamanatkan pada 34 ayat 1 sampai dengan ayat 45 Undang-Undang 1945. Dalam bidang sosial budaya,
Nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutamaan atau identitas nasional sejalan dengan perundang-undangan ahli sosiologi dan antropologi yakni Selo Sumarjan dalam Osman dan Alvan pada tahun 1993 172 bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Ada hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaan pada suatu pihak dalam negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong karena gotong royong merupakan keberadaan bahasa Indonesia yang konstruktif sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Yang terakhir ada bidang Hankam, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang 1145. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Sedangkan pembangunan bidang keagamaan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari negeri serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegak hukum. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara bukan hanya tanggung jawab dari TNI dan Polri, melainkan juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.